Setelah sate olakan, kita lanjut nih ke menu yang lebih berat nih fams. Tentunya dengan lauk yang khas dan istimewa juga dong fams. Hehehe. Nah fams, sebenarnya ada banyak lauk menggoda dari tanah Minang. Salah satunya adalah rendang. Umumnya, rendang dibuat dengan bahan baku daging sapi atau kerbau. Tapi ada olahan nih yang menjadikan rendang semakin istimewa, yaitu rendang daun dan balui atau rendang belut. Rendang yang tergolong susah ditemui ini ada di Jalan Putih Bungsu, Kabupaten Payakumbuh. Dulu rendang ini dibuat dari 100 jenis daun berbeda. Karena sekarang susah didapat, hanya ada beberapa jenis daun, yaitu daun surian, mali-mali, pucuk daun jambu biji, dan pucuk daun coklat. Nah, agar rasanya tambah gurih, dibutuhkan belut yang sudah dibersihkan nih fams. Rendang daun ini muncul karena orang Minang jarang banget minum jamu. Jadi, mereka mencari tahu apa yang berkhasiat dan bisa dimasak jadi lauk. Daun yang akan direndang ini dipotong tipis-tipis karena tekstur yang dicari adalah rendang kering. Jika daunnya tetap berukuran besar, malah mengganggu nih fam saat dikonsumsi nanti. Anyway, bumbu masakan Minang ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari masakan Indonesia lainnya. Bumbu utamanya ada 3, yaitu bumbu kuning, putih, dan merah atau balado. Bedanya hanya proses memasaknya aja nih, yang nggak disarankan untuk orang-orang yang punya kesabaran setipis tisu. Udahlah lama, pakai banget pula, walah. Ngomongin soal rendang, pemerintah Indonesia secara resmi mendaftarkan rendang ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias UNESCO. Udah paten nih sebagai warisan budaya tak benda pada Agustus tahun 2021. Oh iya, biasanya menjelang Ramadan, macam sekarang ini nih, harga belut di sini justru lebih mahal dibandingkan dengan harga daging loh fams. Sebab bagi masyarakat Minang, khususnya Payakumbuh dan Batu Sangkar, rendang mereka ini adalah rendang belut atau rendang balui. Fams, rendang termasuk masakan yang kaya akan rempah. Selain menambah kelezatan, nyatanya rempah-rempah ini dipercaya bisa menghilangkan aroma kurang sedap pada daging yang digunakan. Jadi, pakai daging apapun, hasilnya tetap nikmat, fams. Oh iya, fams, nama rendang sendiri berasal dari kata randang, yang merupakan cara memasak daging dengan merandang, yaitu menggosongkan santan menggunakan api kecil hingga menghitam. Makanya, memasak rendang sebenarnya bagus untuk melatih kesabaran, fams. Karena selama proses memasak, adonannya harus selalu diaduk biar nggak gosong di bagian bawahnya aja. Lumayan capek kan? Ini juga nih sebabnya harga rendang ini tergolong lumayan pricey. Yang terakhir masuk kuali adalah daun-daunnya ini nih fams. Bukan tanpa alasan, daun punya tekstur yang lebih rapuh jika dibandingkan dengan belut. Kalau kelamaan dimasak, teksturnya jadi benar-benar lenyap, gak bersisa. Setelah masak, kelesatan rendang daun balui ini seakan membayar tuntas karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memasak. Wah, sedap banget nih napaknya nih. Macam hasil masakan koki andalan raja di Istana Pagaruyung ya. Saking nikmatnya, gak heran kalau rendang ini berada di peringkat pertama dalam World's 50 Delicious Food. Bahkan, rendang ini mengalahkan berbagai makanan dari negara-negara lain, seperti pizza, sushi, dan lain sebagainya.